Nas Radio, a radio with meaningful content. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Persona Nas Radio dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Conan hadir dalam launching Nas Radio, a radio with meaningful content. Dan pada waktu yang penuh berkah ini di bulan Ramadan 1445 Hijriah, kami hadir dan tentunya mewarnai dunia radio, dunia media, dan dunia dakwah insya Allah dengan berbagai konten terbaik yang akan kami hadirkan. Bukan hanya sendirian saya Conan, karena di samping saya sudah ada founder dari Nas Radio. Langsung saja ya kita sapa Mario Teguh Satria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Akhirnya ya. Ya. Ini sesuatu hal yang sebenarnya untuk awal kenapa menciptakan Nas Radio, Mas Mario? Ya, tentunya tidak lepas dari penyiarnya juga, Pak Conan. Jadi ya yang pasti kebetulan backgroundnya broadcast ya, Pak. Ya, jadi mungkin buat persona ya. Iya. Buat persona mungkin bertanya-tanya gitu kan, kenapa sih kok bikin Nas Radio ya? Karena dari saya dan kebetulan Pak Conan juga ya, kita punya background broadcast gitu. Jadi kita mengajar ya, kebetulan mengajar di sekolah gitu. Lalu salah satu jurusan di sekolah itu ada radio juga ya Pak Conan. Lalu kita merasa seperti menarik nih kalau kita punya project juga gitu kan. Selain bisa menginspirasi masyarakat umum, tentunya inginnya juga bisa menginspirasi calon-calon penerus broadcast selanjutnya Pak Conan gitu. Ya, dan Nas Radio ini mungkin kalau dengarnya itu Nas Radio, kenapa kok Mas Mario ini sendiri juga dari sekian banyak nama terinspirasi mungkin dari mana dan akhirnya tercetus Nas Radio? Ya, untuk Nas sendiri itu sebenarnya simpel ya, pengennya nyari nama yang gampang diucapkan gitu, karena kalau belibet-belibet kasihan pendengar gitu kan, pendengar kayak kalau ditanyain itu radio apa, wah apa tadi gitu ya. Nah itu kasihan gitu kan, kalau misalkan Nas gitu kan udah satu suku kata ya mungkin ya, satu suku kata udah langsung nyebutin Nas gitu. Terus pertama dari sisi itu, terus yang kedua kenapa milih Nas, karena ya ini Nas kan kalau dari sastra Arab, bahasa Arab ya gitu, artinya manusia gitu. Jadi ya kita membuat radio yang bermanfaat untuk manusia, intinya seperti itu sih. Jadi harapannya konten-konten kita itu memberikan manfaat untuk masyarakat maupun umat. Oke, manusia yang menciptakan satu media yang semoga juga bisa bermanfaat untuk manusia yang lainnya, menebarkan kebermanfaatan dan mempunyai konten-konten yang bermanfaat sesuai tagline-nya ya. Iya. Tagline-nya apa? Radio with meaningful content. Iya. Itu maknanya yang seperti apa? Kenapa kok mempunyai suatu tagline itu, atau sebenarnya yang penting kita jalan dulu deh? Nah, sebenarnya itu ya sempat kepikiran banyak ya Pak Conan. Ya, jadi mungkin persona ini ya saya membuat ini bersama Pak Conan gitu. Jadi awalnya kita bingung ya untuk menentukan tagline itu, memang Pak Conan. Kayak banyak radio sudah punya tagline yang legendaris ya? Iya. Bilangnya apa ya kalau legendaris? Yang mempunyai kalau ketika diucapkan tuh sudah mempunyai suatu masa tersendiri. Terus juga ini kayaknya kalau dengerin radio ini memang tagline-nya ini kan, seperti itu. Dan kita pun berharap juga melekat seperti itu. Tapi menutup kemungkinan nggak sih kalau nanti untuk persona, nah dari tadi kan juga kita bilang persona sendiri adalah sapaan kita ya, untuk para pendengar dari Nas Radio ini sendiri. Nah, untuk persona juga memungkinkan nggak nanti urun rebuk kalau orang Jawa bilang, kayaknya ini aja deh tagline-nya gitu. Oh, memungkinkan pasti gitu kan. Jadi harapannya pendengar itu memiliki
basis ya, Pak, memiliki basis. Kalau perlu kita bikin grup, Pak. Oke. Perlu kita bikin grup bersama pendengar, jadi kita bisa menerima apa ya, saran-saran dari pendengar. Semisal mereka memiliki usul gitu, misalkan, oh dirasa misalkan tagline yang sekarang susah nih diucapin gitu kan, atau mungkin lebih suka tagline yang berbahasa Indonesia gitu kan. Iya. Nah itu mungkin bisa kita serap gitu kan, karena ya kembali lagi ini Nas Radio apa ya, harapannya semua manusia bisa urun rembuk gitu. Iya, iya. Bisa urun rembuk. Cuman untuk sementara ini memang kita menggunakan tagline meaningful content ya Pak, sesuai dengan format radio kita gitu. Jadi format radio kita ini berformat all talks gitu kan, yang mungkin sekarang udah jarang ya, hampir mayoritas sekarang top 40 ya Pak. Top 40, Top 40 gitu. yang mengedepankan mungkin juga jurnalistik juga. Ya seperti betul, jurnalistik sudah banyak ya, banyak radio jurnalistik juga. Nah kita radio kita itu all talks, jadi pengennya itu benar-benar full of content Bang. Full of content dari awal sampai akhir lah, dari awal on sampai on terus malah. Sampai on terus. Kita harapkan 24 jam ya. Ya amin, mudah-mudahan bisa terwujud. Nah itu kita pengennya ya apa tadi, konten terus, Konten terus, ya. Bahkan sebenarnya saya tuh kepikiran ini apa, a radio with a lot of content, A dengan lot, banyak ya. konten. Cuman karena ya mungkin karena baru memulai ya, jadi untuk SDM dan lain-lain kita masih banyak belajar gitu kan. Harapannya kita membuat yang meaningful dulu nih, Iya. yang apa namanya, bermakna Bermakna, gitu. ya. Jadi setiap konten kita insya Allah bisa kita jamin memiliki makna buat yang mendengarkan gitu. Sesuatu yang digarap dengan hal berbeda dan unik, semoga juga menghadirkan banyak atensi, yaitu dengan menghadirkan banyaknya kita bercakap-cakap, berdiskusi, dan ada hal apa yang sebenarnya kok Mas Mario sendiri ini aja deh dengan talknya lebih banyak, bukan hanya banyak ya, kita bisa dibilang mungkin 100% ya. Iya betul. Kenapa mengambil jalur itu? Ya karena tentunya sesuatu yang berbeda gitu kan. Kan ada orang yang bilang kalau kita merasa kesulitan membuat yang lebih bagus, kita buat yang berbeda. Berbeda, ya, betul. Benar. Jadi kita yang penting membekas dulu Pak Konan. Nah, kita membuat sesuatu yang mungkin di masyarakat kayak ini loh, itu loh Radio Nas yang konten semua gitu kan. Jadi kan enak ya kalau Iya. milah itu enak, kayaknya nggak ada yang apa ya. Ya ada sih mungkin, tapi nggak terlalu banyak gitu kan. Nggak terlalu banyak yang mengangkat apa ya, all talks gitu. All talks. Jadi harapannya kebanyakan harapan ya. Pinginnya itu Nas Radio ini menjadi radio yang berbeda, terutama nggak usah muluk-muluk dulu, mungkin kita di Semarang dulu ya, di Semarang sebagai pelopor nih radio yang memang banyak konten gitu. Bahkan kalau kita bicara apa ya, media baru ya Pak, media baru kan kita di streaming ya, kita adanya di streaming. Nah kita pengennya juga bisa menjajaki dunia visual gitu, termasuk di YouTube maupun di Instagram gitu. Ya syukur-syukur kita kalau live itu bisa live 3 langsung Pak Konan. Jadi YouTube, Instagram, apa streaming ya, streaming untuk aplikasi. audionya ya. Kalau perlu TikTok Pak Konan. TikTok itu kan pasarnya luas ya. Luas sekali ya, dan semoga juga nanti pelan dan juga ada jalan ya. Tentunya juga dari persona yang bisa support Nas Radio ini, karena Nas Radio tentunya bukan milik kita berdua ya. Iya. Tapi milik kita bersama-sama. Tadi Mas Mario juga bilang untuk adanya banyak acara ya yang berkaitan tentang talk kan kayak gitu. Dan nanti pun juga secara eksklusif dan juga perdana ya. Iya. Setelah ini akan juga didengarkan secara langsung, karena kemarin juga kita support UMKM. Iya, Nah, betul. apa harapannya dan juga kenapa kok akhirnya mengambil dari UMKM supaya Nas Radio ini bisa bermanfaat gitu kah, atau ada misi lain mungkin? Ya, pertama tentunya UMKM itu kan salah satu penopang ya untuk ekonomi kita gitu, karena mayoritas itu UMKM. Mayoritas sebenarnya UMKM yang apa ya? Orang jualan itu kebanyakan UMKM gitu. Hampir kita sehari-hari itu nggak pernah lepas dari UMKM ya, Pak. Iya. Nah, minimal kita habis ini mungkin kita sahur nih. Nggak mungkin kita belinya ke mall, itu mustahil. Iya. Susah lah gitu. Mesti belinya nasi goreng atau mungkin warteg gitu kan.
Nah, sedangkan mereka tuh kayaknya kurang media promosi, Pak. Iya. Kurang media promosi. Mungkin persona juga ada yang berjualan gitu kan. Iya. Ada yang berjualan mungkin merasa saya mau promosi nih, tapi kayaknya mahal kalau harus kita harus beli alat macam-macam, harus bikin video sendiri kayaknya susah gitu kan. Nah, kita pengen bisa memfasilitasi UMKM dalam minimal itu mengenalkan produknya, Pak. Minimal mengenalkan produknya sehingga orang itu tahu kalau ada yang jualan di tempat mana, kalau kita, apalagi kalau dagangannya unik ya, kalau kita pingin itu kita bisa langsung menuju ke UMKM tersebut gitu. Dan nanti kita kemas juga acaranya yaitu obrolan kita. Iya betul, obrolan kita, Iya. komunitas industri dan wisata. Jadi memungkinkan untuk persona yang punya usaha boleh nanti DM Instagram Nas Radio ya. Iya betul. Nanti bagaimananya kita akan bantu, kita akan sebarkan, memperkenalkan produk dari hasil UMKM-nya dari persona ke beberapa pihak ya. Nah, nanti kenapa kok akhirnya bisa bekerja sama dengan Nas Radio gitu. Jadi bisa dibuatkan videonya, bisa dikenalkan dan tentunya dengan kolaborasi kita semuanya akan membuat banyak kebermanfaatan ya. Iya betul. Bahkan saya itu pingin sebenarnya ada program yang rutin dari UMKM gitu. Misalkan kan kita banyak lihat di YouTube ya Pak, kayak YouTube itu full konten bahas listrik gitu. Jadi semua konsleting listrik dibahas, semua kayaknya nggak habis-habis gitu Pak. Kayaknya kalau misalkan ada usaha yang sekiranya kalau dibahas itu sangat panjang gitu, bisa loh booking satu program sendiri di Nas Radio itu bisa gitu. Jadi tentunya juga kabarin dulu saja, nanti kita obrolin seperti ya apa yang kita harapkan. Ya, kita kan dengan berbasis talk, bicara, komunikasi gitu kan. Iya, betul. Nanti kita bisa kolaborasikan apa yang bisa menjadi suatu acara. Berikutnya lagi kalau di list ini di daftar ada beberapa nantinya ya. Iya. Ada dialog kesehatan, Iya, seperti itu. Kenapa kok dialog kesehatan ini perlu kita angkat dan sampaikan kepada persona ini? Ya, tentunya acara ini atas saran Pak Konan sendiri sebenarnya. Gitu, karena ya sebenarnya menarik ya Pak. Mungkin Pak Konan pernah ngobrol sama dokter-dokter gitu kan, atau mungkin saya juga mungkin pernah ngobrol, kayaknya banyak hal tentang kesehatan yang lepas nih dari hidup kita gitu kan, yang bahkan mungkin sepele tapi orang itu nggak tahu gitu kan. Orang itu nggak tahu misalkan makan ini jam segini tuh nggak boleh, atau misalkan makan ini ketika seperti apa tidak boleh terlalu banyak gitu kan. Hal-hal seperti itu terlihat sepele namun masyarakat banyak yang tidak mempedulikan gitu kan. Nah, itu menurut saya kesehatan itu penting dan pasti obrolan tentang kesehatan akan sangat bermakna buat masyarakat kan gitu, karena ya kalau kita nggak sehat kan otomatis aktivitas kita susah ya Pak untuk berkegiatan gitu. Jadi harapannya kita tuh bisa ngobrol, nanti bisa dokter bisa gitu kan, atau mungkin ahli gizi juga bisa gitu kan. Lalu ada juga perawat atau mungkin bidang kesehatan yang lain yang sekiranya bisa membahas konten tentang kesehatan gitu. Iya. Dan konten kesehatan ini memang dibutuhkan karena namanya edukasi pun juga beberapa pendengar pun atau masyarakat itu ingin bertanya secara langsung gitu dengan keluhan. Walaupun saya pun juga sering mendengar keluhannya itu terlalu umum seperti itu. Dan insya Allah juga di sini menjadi media untuk berkonsultasi secara langsung dengan pakarnya. Ya. Berikutnya juga karena kita tadi juga bilang bahwa kita berbasis pengajar juga. Iya. Nah, untuk konten tentang guru pun kita ingin eksplor lebih dalam ya. Iya, betul. Dan seperti banyak yang bilang ada guru tanpa tanda jasa, apakah masih relate? Nah, itu. Itu kadang-kadang orang menyalah artikan ya, iya. Pak. Atau mungkin nanti guru itu yang seperti apa pandangannya, nanti para guru pun juga bisa berkolaborasi bersama kita, dan nanti kita bisa juga akan membuatkan konten mungkin juga kalau pas ya waktunya ya, jangan pas jam ngajar kita diminta untuk datang ke sekolah masing-masing. Iya. Tapi kecuali nanti menembus
memberikan surat tembusan maksudnya ke kepala sekolah ya. Iya. Ya, tapi jangan sering-sering juga ya. Nanti kami nggak ngajar. Karena kami Nah, itu. berprinsip juga bahwa ya tugas utama kami adalah sebagai pengajar ya di kelas maupun di sekolahan seperti itu. Kenapa kok ingin mengangkat tentang keguruan ini kalau dari sudut pandangnya Mas Mario? Ya tentunya ya itu betul Pak Konan nanti bilang karena dekat dengan background kita ya Pak. Jadi rasanya banyak pembahasan tentang pendidikan yang masyarakat tidak tahu, terutama mungkin orang tua siswa Pak. Kebanyakan ya mungkin sekarang apa ya tuntutan kebutuhan semakin banyak gitu kan. Kadang orang tua terlepas nih untuk memantau anak-anak gitu kan, untuk memantau anak-anak. Keinginan kami tentunya dengan adanya acara atau talk show ataupun podcast tentang edukasi pendidikan itu akan membuat orang tua lebih melek dengan perkembangan pendidikan gitu. Karena pendidikan saat ini sudah sangat berbeda dengan bahkan 5 tahun yang lalu aja udah beda. Gitu kan, udah beda. Kadang mungkin orang tua merasa, loh kakaknya aja nggak gini bisa pinter kok, adiknya harusnya bisa gitu kan, padahal udah beda. Adiknya kalau belajar harus pakai TikTok gitu kan, sedangkan dulu kakaknya pakai buku masih mau gitu kan. Dan memang sekarang ini guru berinovasi, nanti pun juga pastinya beberapa pakar yang berkaitan tentang pendidikan semoga juga bisa berkolaborasi memberikan pandangannya ya, pesannya. Jadi daripada bingung nanti bagaimana menyampaikan pesannya, mungkin bisa memberikan lewat seminar dan lain sebagainya. Tapi juga melalui Nas Radio ini bisa lebih cepat penyebarannya lah, seperti itu. Jadi tidak hanya terbatas di guru ya Pak. Jadi nanti bisa praktisi pendidikan atau mungkin tingkat yang lebih tinggi bisa dosen atau pejabat-pejabat dinas pendidikan, riset gitu kan, bisa membahas juga gitu. Jadi tidak hanya bicara tentang guru tapi edukasi secara luas seperti itu. Dan mungkin wah ini hanya guru aja nih, tenang, tentunya juga profesi lain pun juga kita ingin lebih mendalami seperti itu, karena memang kalau kita bicara profesi, nah profesi yang dimaksud itu apakah hanya untuk orang-orang yang dengan gelar tertentukah, atau sebenarnya profesi yang akan kita bidik itu segala profesi ataupun pekerjaan orang itu bisa kita ambil kemanfaatannya gitu Mas Mario? Iya, sebenarnya tentunya kita perlu riset yang mendalam ya untuk menentukan program ini, karena memang ya banyak banget ya yang akan kita kerjakan gitu. Tapi harapannya ya kita pinginnya nanti ngobrol-ngobrol dulu lah dengan profesi-profesi yang ada gitu kan. Tentunya semua profesi itu baik ya, tentunya semua profesi baik, bermanfaat gitu kan. Dan mungkin dengan adanya obrolan profesi itu juga bisa membukakan wawasan persona kalau ada pekerjaan yang seperti ini gitu kan. Mungkin ada kawan-kawan yang bosan dengan pekerjaannya nih gitu kan, pengen nyari pekerjaan lain, atau mungkin pengen nyari part time gitu kan, atau mungkin pengen belajar sesuatu yang lagi booming kayak digital marketing atau mungkin content creator atau apa. Nah itu kadang-kadang ya mungkin orang membahas tapi kadang-kadang tidak terlalu detail gitu kan. Nah kita pengen bisa membukakan wawasan ke persona itu kalau ada nih profesi-profesi yang sebenarnya bisa jadi solusi di masa kini untuk mencari nafkah gitu. Dan tentunya juga kita sepakat bahwa radio ini untuk kebermanfaatan banyak pihak, tapi juga kami pun akan menyajikan dakwah-dakwah Islam tentunya ya. Iya betul. Nah dakwah Islam ini dimaksudkan untuk kita senantiasa pada role-nya yang tepat gitu. Iya. Nah kenapa kok kita mengambil dakwah Islam yang bisa disiarkan di Nas Radio ini? Pertimbangannya apa Mas Mario? Ya tentu pinginnya kita bisa menyiarkan pengetahuan ke masyarakat gitu kan, tentang utamanya adalah ya akidah, terus nanti ada fikih dan lain-lain, pembahasan yang bisa didengarkan masyarakat yang mungkin kesehariannya mungkin sering dengerin radio gitu kan. Jadi bisa sekalian belajar agama gitu. Jadi nyapu sekalian dengerin itu kan lumayan gitu kan, daripada tidak mendengarkan apa-apa gitu. Nah, kita ingin menyampaikan kalau misalkan
banyak dari ayat-ayat di Quran dan hadis-hadis yang rasanya kurang pembahasan nih di masyarakat umum gitu kan. Tentunya dengan mengupas hal-hal tersebut pinginnya tuh ya masyarakat itu lebih paham tentang agamanya, terutama ya yang Islam ya, yang Islam tentunya pinginnya lebih paham tentang agamanya dan ke apa ya beratnya, ke semua hal tentang kehidupan gitu. Jadi banyak hal yang kita nggak tahu gitu Pak, banyak hal yang kita nggak tahu, misalkan oh ternyata itu kalau kita mau doanya terkabul itu cukup bangun malam hari aja loh, sholat tahajud gitu kan. Nah itu kadang orang nggak tahu gitu kan. Nah itu banyak yang kurang. Terus misalkan apa ternyata kalau kita baca Quran kurang lancar itu nggak apa-apa gitu kan, yang penting kita berusaha. Bahkan ada seingat saya tuh malah pahalanya 2 kali lipat dari karena dia baca terus diulangi lagi gitu kan. Jadi nah itu untuk menyemangati, karena sebenarnya berbuat kebaikan itu mudah gitu kan, berbuat kebaikan itu mudah dan berbuat keburukan itu sebenarnya lebih sulit kan. Ya. Karena ya satu kebaikan itu nilainya minimal itu 10 kali Pak gitu. Orang-orang mesti kan bilang wah masuk surga susah susah gitu. Padahal itu gampang banget aslinya. Cuman ya karena belum tahu trik and tipsnya. Iya. Gitu kan. Nah di sini nanti juga akan ada beberapa hal mudah ya. Nah dalam berkehidupan pun juga selama kita memegang apa yang memang sudah diberikan oleh Tuhan, itu senantiasa kita semuanya bisa menjalankan dan menjauhi segala larangan. Iya, Dan betul. tentunya juga Nas Radio ini seperti juga radio yang lainnya, dalam artian ada role dalam kerjasama ataupun juga ketika kita berkolaborasi. Kenapa kita buat ada aturannya? Ya karena kita pun juga di negara hukum, taat hukum, supaya semuanya pun juga sesuai dengan apa yang sudah diatur. Nah, Iya, betul. izinkan kami pun juga memberikan beberapa aturan yang memang kita bisa kerjasamakan di Nas Radio. Dalam intinya memang kita bisa diskusikan, komunikasikan terlebih dahulu, itu menjadi poin utamanya. Tapi poin-poin lainnya akan dijelaskan nih sama Mas Mario. Apa aja poin-poin untuk berkolaborasi dengan Nas Radio? Ya tentunya untuk kolaborasi kita, karena ya Nas Radio ini sebenarnya radio berbasis Islam ya Pak, berbasis Islam. Jadi kita ada beberapa rules yang dalam kerjasama itu kita tekankan. Dalam hal ini mungkin narasumber gitu. Jadi ketika mungkin narasumber itu kita condong ke pria gitu kan, ke pria karena ya pertama ya penyiarnya pria gitu kan. Lalu kita mencegah hal-hal yang ibaratnya kita bikin pagar dulu lah sebelum kebobolan gitu kan. Jadi kita tidak ingin hal-hal yang sekiranya kurang baik terjadi, jadi kita membatasi untuk narasumber pria gitu. Lalu yang kedua, untuk konten-konten kita murni talk ya, murni talk. Jadi harapannya nanti ketika bikin konten tidak ada paksaan untuk memasukkan hal lain selain obrolan gitu kan. Lalu yang ketiga mungkin apa ya, bermanfaat itu Pak. Jadi jangan sampai kita bikin konten ya orang nggak tahu nih, dengerin kayak sekilas gitu kan. Ya biarkan yang lain aja yang bertugas, itu kita bertugas untuk memberikan manfaat. Iya, jadi itulah poin-poin yang semoga juga bisa dimengerti ya. Karena memang setiap media, bukan hanya media, ya setiap keluarga pun juga punya aturan main masing-masing kan ya. Iya betul. Nah disitulah, tapi pastinya seperti tadi saya bilang bahwa komunikasikan terlebih dahulu. Tadi juga dibilang bahwa wah ini berarti kalau agama selain Islam nggak boleh nih dengerin. Oh Gimana nih? boleh dong. Boleh Karena, dong ya. Ya itu ada konten-konten seperti tadi ya, kayak kesehatan, apa namanya, kewirausahaan, lalu ada profesi, ada edukasi gitu yang sebenarnya bisa didengarkan oleh masyarakat umum gitu. Oke, dan tentunya juga ini kita tetapkan ya, berarti 1 Ramadan 1445 Hijriah atau sekarang saat ini di tanggal 11 Maret 2024 di launching atau dimulainya Nas Radio mengudara dan kami tunggu kolaborasinya untuk Persona dimanapun, dan semoga juga bisa bersama-sama menyampaikan pesan-pesan kebaikan yang senantiasa yang pernah saya dengar, bahwa ketika orang dengan niatan jahat sangat kreatif untuk membuat konten dan menyebarkannya, lalu bagaimana untuk kita yang punya niat baik harus lebih kreatif dan harus bersemangat untuk bisa memberikan kepada pihak-pihak lain.
Dan tentunya untuk Mas Mario selaku founder dari Nas Radio, harapan apa yang ingin disampaikan kepada persona yang tentunya saat ini sedang mendengarkan ataupun juga sedang nanti melihat tayangan kami? Apa Ya, harapannya? harapannya tentunya ada support ya, ada support dari masyarakat untuk apa ya, mengidam-idamkan sebuah media yang bermakna dan informatif untuk masyarakat gitu. Karena kami rasa saat ini informasi begitu gencar ya, jadi kadang-kadang tidak bisa tersaring, terutama anak muda itu sering salah pilih media gitu kan. Bukan salah pilih sih, belum tahu gitu kan cara memilih medianya seperti apa gitu. Pertama itu. Nah yang kedua, untuk jangka panjangnya kita ingin menjadi radio yang mudah dijangkau tentunya gitu kan. Mungkin kalau pada zaman sekarang FM ya, Iya. pengen punya pemancar lah gitu. Cuman seandainya itu sulit gitu kan, mungkin kalau radio digital sudah ada gitu kan, mudah-mudahan itu akan menjadi salah satu solusi gitu kan, salah satu solusi agar radio kita tuh bisa nyampe ke masyarakat, nggak harus pakai internet gitu, Iya. nggak harus pakai internet itu. Tapi tenang aja nih pendengar gitu kan, karena nantinya kita insya Allah akan launching aplikasi juga ya. Iya. Jadi ini masih launching radionya doang, aplikasinya belum jadi gitu kan. Nah, insya Allah antara minggu ini atau minggu depan ya kita akan launching tentang aplikasinya serta webnya gitu kan. Iya. Jadi pendengar bisa langsung klik aplikasinya tanpa harus nulis link di browser ya, di Browsernya. browser gitu. Karena sekarang apa-apa serba aplikasi ya, apa-apa serba aplikasi. Jadi biar pendengar itu tidak merasa kesulitan, tidak merasa susah gitu kan, dengerin kita seperti buka YouTube gitu, pinginnya seperti itu. Dan one click aja ya, semuanya bisa terakses. Itulah launching yang kita berikan kepada persona, dan semoga juga sesuai dengan harapan. Mari kita berkolaborasi dan memberikan banyak manfaat dan sebarkan segala kebermanfaatan tersebut. Saya Konan Seja selaku penyiar ataupun pembawa acara untuk launching Nas Radio bersama Mario Teguh Satria selaku founder Nas Radio. Pamit undur diri dan nikmatilah berbagai acara terbaik yang diberikan oleh Nas Radio, a radio with meaningful content. Dan langsung aja kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nas Radio, a radio with meaningful content.